Pemirsa, nama-nama tokoh baik parpol maupun non-parpol sudah bermunculan di bursa capres. Meski begitu, sudah terlihat ada perbedaan dari koalisi Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019 untuk peta koalisi di 2024. Salah satu partai pengusung Jokowi Ma'ruf, yaitu Partai Golkar, sudah terang-terangan akan mengusung ketua umumnya pada Pilpres 2024. Ya, salah satunya politisi senior Golkar sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, yang akan pasang badan apabila ada internal partai yang mengganggu pencalonan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dalam pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, elektabilitas Partai Golkar sudah semakin meningkat, begitu juga dengan elektabilitas calon Presiden Golkar yang sudah disepakati bersama, yakni Erlangga Hartarto. Ya, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait mengatakan ketika nama-nama yang muncul di berbagai hasil survei belum ada yang elektabilitasnya di atas 30%, artinya belum ada capres yang dominan. Untuk itu PKB terus akan berjuang untuk mencalonkan Ketua Umum PKB sebagai capres. Caimin dinilai sebagai tokoh yang memiliki track record panjang sejak muda sebagai aktivis, pimpinan DPR, MPR, menteri, dan terbukti sukses memimpin PKB. Menurutnya, dulu siapa yang menyangka Abdurrahman Wahid Gus Dur bisa jadi presiden, sehingga untuk menjadi kepala negara tidak bisa diprediksi. Sementara itu, sebagai partai yang belakangan masuk koalisi, yaitu Gerindra, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihak Gerindra berkonsolidasi untuk mengupayakan Prabowo Subianto sebagai capres di 2024. Ahmad Muzani menegaskan capres tunggal dari partainya yaitu Prabowo Subianto. Pihaknya mengaku hanya menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mengusung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Dalam sisa waktu 2 tahun, Partai Gerindra harus lebih maksimal lagi dan pihaknya kini berupaya bagaimana Prabowo bisa betul-betul menjadi capres. Ya, sejumlah nama muncul sebagai tokoh potensial untuk maju dalam Pilpres 2024, namun dari nama-nama yang ada belum satu pun tokoh yang elektabilitasnya di atas 30%. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Bang Heri Budianto, Sekretaris Dewan Nasional Konvensi Partai Perindo, dan Bang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore. Sore, Bang Herbud dan juga saya panggilnya Kang Ujang ya. Apa kabar? Selamat sore. Ya, sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Bang Herbud. Iya. Oke, kita ketemu virtual, bahasannya menarik untuk sore ini ya. Kalau bicara tokoh-tokoh tadi disebutkan belum ada yang 30% elektabilitasnya. Berarti ini masih sangat cair. Everyone got the same chance, seperti itu ya bahasa Sundanya. Punya kesempatan yang sama ya. Saya ke Bang Herbud dulu. Bang Herbud, bagaimana Anda melihat peta bahwa saat ini memang banyak nama, tapi belum ada yang dominan? Iya, ini artinya 2 tahun menjelang pemilu, bahwa bursa calon presiden dan wakil presiden itu masih sangat cair. Dan tentu saya kira ini kesempatan bagi seluruh tokoh-tokoh yang ada untuk bisa bergerak gitu ya. Artinya apa? Ini kan optimisme bagi tokoh-tokoh yang lain. Beda kalau misalnya ada satu tokoh yang sudah melewati 50%. Tentu ini sudah bisa kita lihat begitu. Tapi kalau hari ini, nah tentu saya kira ada dimungkinkan tokoh-tokoh baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Ingat ya, di pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu, ya, ketika survei-survei politik itu dilakukan 2 tahun sebelumnya, nama Prabowo selalu berada di atas. Lalu kemudian begitu Pak Jokowi mulai diwacanakan maju dengan tokoh baru karena baru saja terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, nah tentu polarisasi daripada hasil survei ini juga berubah. Nah saya kira dimungkinkan juga karena kan siklus 10 tahunan. Saya pernah sampaikan juga di portal MNC bahwa siklus 10 tahunan dalam kontestasi Pilpres ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Tahun 2004 ya, ketika Pak SBY maju ketika itu, lalu kemudian 2014 ketika Pak Jokowi maju, tentu kita bisa lihat di 2024 juga polarisasinya nggak jauh akan berbeda. Tidak ada tokoh yang dominan atau yang leading sendiri. Berbeda misalnya incumbent itu maju ketika Pak
Pak SBY memperpanjang masa tugasnya di tahun 2019, survei Pak 2009 ya, 2009 itu survei Pak SBY kan selalu di atas 60%. Begitu juga dengan Pak Jokowi di tahun 2019. Seperti itu Mas Dino. Jadi kalau kita bisa bicara patternnya untuk incumbent ya, ketika mencalonkan lagi maka akan besar seperti. Tapi 2024 kan kita punya semuanya punya calon, jadi kan tidak ada petahana nantinya. Nah, kalau saya ke Kang Ujang, belum ada yang dominan. Apakah ini memang ya wajar karena masih 2 tahun lagi, atau memang ini membuktikan bahwa ya saat ini memang semua lagi berusaha untuk mendulang tadi elektabilitas yang tinggi? Ya, hari ini kekuatan capres-cawapres itu rata ya. Bahkan ada plus minus, misalkan capres dari partai politik itu mohon maaf cenderung elektabilitasnya misalkan masih rendah. Lalu dari kepala daerah atau non partai itu cenderung agak tinggi. Tetapi tingginya elektabilitas mereka itu tadi belum sampai ada yang mencapai 30% ke atas. Artinya semua kemungkinan itu ada. Kalau kita mempetakan, maka sesungguhnya saya sudah menganalisa jauh-jauh hari ya, bahkan dari tahun yang lalu. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Karena apa? Capres dan cawapresnya rata gitu loh. Tidak ada yang dominan seperti yang dikatakan oleh Bang Herbut tadi gitu. Jadi semua punya kesempatan. Oleh karena itu setiap partai berusaha untuk mati-matian gitu ya, gaspol gitu untuk bisa tadi menaikkan elektabilitas ketumnya masing-masing. Walaupun tadi ketumnya masih memiliki elektabilitas yang rendah gitu. Karena mereka punya kesempatan dan peluang yang sama. Kenapa? Pertama tentu karena tidak ada incumbent. Jadi incumbent juga ada, ini memberikan ruang kepada semua capres dan cawapres untuk bisa menang. Siapapun dia. Jadi dalam 2 tahun ke depan atau 1 tahun setengah ya, karena dalam masa 6 bulan ke Februari itu kan masa di mana capres cawapres bisa mendaftarkan diri kan kepada KPU. Artinya kita punya waktu 1 tahun setengah lah untuk bisa gaspol menaikkan citra masing-masing. Apa yang harus dilakukan? Ya biasalah, ada 2 strategi kan, strategi tebar pesona atau melalui melalui udara dan darat itu pencitraan. Yang kedua biasanya membusuk-busuki lawan. Seperti itu biasanya. Saya sih berharap ya strategi yang sehat ya Kang ya. Jangan tapi kan sudah mulai Bang, lihat kan misalkan isu perselingkuhan sudah dimunculkan, belum tentu terbukti. Lalu isu pelaporan kasus-kasus korupsi sudah mulai jalan. Ini 2 strategi yang pembusukan kira-kira seperti itu. Ya, ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk memilah-milih ya mana calon yang baik dan juga memfilter informasi agar yang kita dapat memang informasi yang valid, bukan hoax seperti itu. Saya ke Bang Herbut. Mungkin sebelum kita jeda dulu di segmen ini untuk Bang Herbut, nanti Kang Ujang kita sambung. Bang Herbut, kalau bicara nama-nama yang muncul ya, ini mungkin pertanyaan yang akan terus berulang dan bosan mungkin jawabnya ya, karena kita tahu namanya itu. Dari Perindo sendiri, melihat potensi nama yang muncul, seperti apa? Ya, saya perlu sampaikan kepada semua ya, pada publik, pada pemirsa MNC News, bahwa kami sudah melakukan rapat kerja nasional dan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo sudah memberikan arahan. Dan pada saatnya Perindo akan membuka siapa sebenarnya nanti tokoh yang akan dicalonkan menjadi presiden maupun wakil presiden. Nah, pertanyaannya kan kemudian muncul, apakah Perindo bisa mengusulkan? Ya jelas, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perindo sebagai partai peserta pemilu. Dan di situ ditegaskan bahwa 25% perolehan suara nasional, bukan hanya 20% perolehan suara parlemen kan. Nah, makanya pernah saya sampaikan bahwa kami tengah menjajaki koalisi dengan partai-partai non-parlemen yang total suaranya adalah 9,7%. Dan dalam waktu dekat, ya, Ketua Umum dan pimpinan partai Perindo dan partai-partai non-parlemen akan bertemu untuk membicarakan itu. Ini adalah satu langkah bahwa Perindo akan terlibat aktif di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kalau soal siapa, tentu Perindo memiliki waktu atau mencari timing yang tepat nanti siapa sebenarnya yang akan kami usulkan, dan nama itu sudah ada di kantong kami. Oke, baik. Bang Heri, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan kita nanti akan berdialog masih bersama Kang Ujang namun di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.